Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Radis Wijaya, NIM L1A1180020. Saya merupakan mahasiswa jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang materi dari mata kuliah Metode Penelitian Budidaya Hutan dengan judul Rancangan Percobaan Faktorial 2 Faktor. Baiklah, percobaan faktorial juga bisa disebut percobaan multifaktor, yaitu merupakan suatu perancangan percobaan di mana perlakuannya dibentuk oleh kombinasi taraf. Pada percobaan multifaktor ini terdapat lebih dari beberapa faktor yang bisa untuk diteliti. Seperti contohnya perlakuan pada tanaman, kita berikan dua perlakuan yang berbeda, misalnya seperti media tanam dan intensitas cahaya. Media tanam berhubungan dengan unsur hara yang diserap oleh tanah, sedangkan intensitas cahaya berhubungan dengan pertumbuhan tanaman apabila terkena sinar matahari dengan intensitas tertentu. Bisa kita buat misalnya P1, P2 dan seterusnya merupakan perlakuan untuk media tanam. Dan faktor intensitas cahaya kita buat dengan A1, A2 dan seterusnya. Kemudian struktur perlakuan itu terbagi menjadi dua, yaitu perlakuan bersilang dan yang kedua yaitu tersarang. Pada struktur perlakuan bersilang, faktor-faktor penyusun perlakuan saling bebas satu sama lain. Pada struktur perlakuan tersarang, taraf-taraf dari suatu faktor berbeda untuk setiap taraf faktor lainnya. Kemudian sifat perlakuan itu terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama tetap atau fix, kemudian acak atau random, dan yang ketiga campuran. Pada perlakuan tetap, seluruh faktor penyusun perlakuan bersifat tetap, yaitu di mana taraf-taraf tersebut sudah ditentukan oleh peneliti secara subjektif. Kemudian pada sifat perlakuan acak, seluruh faktor penyusun perlakuan yaitu disusun secara acak, di mana taraf faktor-faktornya ditentukan secara acak dari populasi taraf-taraf yang telah ditentukan. Kemudian campuran, yaitu faktor penyusun perlakuannya ada yang bersifat tetap dan juga ada yang bersifat acak atau random. Kemudian jenis rancangan percobaan multifaktor. Untuk rancangan percobaan faktorial, tingkat kepentingannya sama untuk semua faktor. Kemudian tidak ada pengacakan di lapangan. Untuk rancangan percobaan split plot, itu satu atau lebih faktor sangat diutamakan dibandingkan faktor lainnya, di mana faktor tersebut merupakan prioritas dibandingkan faktor lainnya. Kemudian strip plot, yaitu interaksi antar faktor lebih diutamakan dibandingkan dengan pengaruh parsial. Selanjutnya yaitu penguraian pengaruh perlakuan. Pengaruh perlakuan dapat diuraikan menjadi beberapa pengaruh sederhana yang merupakan perbedaan respon taraf-taraf suatu faktor pada setiap taraf faktor yang lain. Pengaruh perlakuan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama itu pengaruh utama. Pengaruh utama itu suatu faktor yang dapat dihitung dari rata-rata pengaruh sederhana faktor yang bersangkutan, yaitu pengaruh yang diprioritaskan untuk diteliti. Kemudian pengaruh interaksi, yaitu pengaruh yang terjadi antar interaksi antara perlakuan dan faktor-faktor yang dibuat yang merupakan setengah dari perbedaan pengaruh sederhana. Selanjutnya yaitu interaksi antara dua faktor. Dua faktor dikatakan berinteraksi apabila pengaruh suatu faktor berubah pada saat perubahan taraf faktor lainnya berubah. Artinya apabila suatu faktor terjadi perubahan perilaku, maka akan merubah taraf faktor yang lainnya. Kemudian langkah-langkahnya bisa kita lakukan sebagai berikut. Langkah pertama yaitu
hitung pengaruh sederhana faktor A sebagai perbedaan kedua taraf pada taraf B tertentu, yaitu pengaruh sederhana A pada B0 sama dengan A1B0 dikurang A0B0. Kemudian pengaruh sederhana A pada B1 yaitu A1B1 dikurang A0B1. Dengan cara yang sama, hitunglah pengaruh sederhana faktor B untuk setiap taraf faktor A sebagai pengaruh sederhana B pada A0 sama dengan A0B1 dikurang A0B0. Kemudian pengaruh sederhana B pada A1B1 dikurang A1B0. Pada tabel 1 bisa kita lihat interaksi antara varietas dan nitrogen. Pada pengaruh sederhana varietas pada nitrogen 0 kg bisa kita lihat, yaitu dengan cara yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu A1B1 dikurang dengan A0B0 pada angka rumus pertama tadi. Kemudian bisa kita lihat pengaruh sederhana varietas pada nitrogen 60 kg per hektar atau N1, yaitu A1B1 dikurang dengan A0B1, yaitu 4 dikurang 3 sama dengan 1T per A1B1 dikurang A0B1. Kemudian pada pengaruh sederhana nitrogen pada X atau varietas bisa kita lihat di sini, yaitu A0B1 dikurang dengan A0B0. Itu di sini pengaruh sederhana B pada A0 itu A0B1 dikurang A0B0. Kemudian pada pengaruh sederhana nitrogen pada Y atau varietas, yaitu A1B1 dikurang dengan A1B0. A1 pengaruh sederhana B pada A1 yaitu A1B1 dikurang A1B0, dan begitu pun seterusnya. Kemudian langkah kedua yaitu hitunglah pengaruh utama faktor A sebagai rata-rata pengaruh sederhana dari faktor A atas semua taraf faktor B. Pengaruh utama A sama dengan setengah dikali pengaruh sederhana A pada B0 ditambah pengaruh sederhana A pada B1 sama dengan setengah A1B0 dikurang A0B0 ditambah A1B1 dikurang A0B1 dengan cara yang sama, yaitu hitung pengaruh utama faktor B sebagai pengaruh utama B sama dengan setengah pengaruh sederhana B pada A0 ditambah pengaruh sederhana B pada A1 sama dengan setengah dikali A0B1 dikurang A0B0 ditambah dengan A1B1 dikurang A1B0. Kemudian untuk contoh yaitu perhitungan pada data sebelumnya, yaitu bisa kita lihat pengaruh utama varietas, yaitu setengah dikali dengan penjumlahan antara A1B0 dikurang A0B0 yaitu 1, kemudian ditambah dengan A1B1 dikurang A0B1 yaitu 3 sama dengan 2T per hektar. Kemudian pengaruh utama hidrogen sama dengan setengah dikali pengaruh B yaitu setengah dikali A0B1 di A0B1 dikurang A0B0 yaitu hasilnya yaitu 0. Kemudian ditambah dengan A1B1 dikurang A1B0 yaitu 2. Kemudian hasilnya itu 1T per hektar. Nah, begitupun untuk perhitungan di bawah berdasarkan dengan perhitungan yang telah dilakukan sebelumnya pada gambar berikut. Nah, kemudian selanjutnya yaitu interaksi antar dua faktor. Dan kemudian selanjutnya itu langkah ketiga,
Nah, itu hitunglah pengaruh interaksi antara faktor A dan faktor B sebagai fungsi dari perbedaan antara pengaruh sederhana A pada kedua taraf B atau perbedaan antara pengaruh sederhana B pada kedua taraf A. A dikali B sama setengah dikali pengaruh sederhana A pada B1 dikurang pengaruh sederhana A pada B0 atau sama dengan setengah dikali A1 B1 dikurang A0 B1 kemudian dikurang A1 B0 dikurang A0 B0. Atau bisa juga dilakukan dengan A dikali B sama dengan setengah pengaruh sederhana B pada A1 pengaruh sederhana B pada A0. Atau bisa ditulis sama dengan setengah dikali A1 B1 dikurang A1 B0 kemudian dikurang A0 B1 kemudian dikurang A0 B0. Kemudian untuk contoh soal ini, perhitungan pengaruh interaksi varietas X nitrogen berdasarkan gugus data dengan interaksi adalah P dikali N sama dengan setengah dikali pengaruh sederhana varietas pada N1 dikurang pengaruh sederhana varietas pada N0 atau setengah dikali 3 dikurang 1 sama dengan 3,1 sama 2 dikali setengah 1 T per hektar. Atau bisa juga P dikali N sama dengan setengah pengaruh sederhana nitrogen pada Y dikurang pengaruh sederhana nitrogen pada X yaitu setengah dikali 2 dikurang 0 yaitu 2 dikurang 0 2 dikali setengah 1 T per hektar. Dan perhitungan pengaruh interaksi varietas X dan perhitungan pengaruh interaksi varietas dikali nitrogen berdasarkan gugus data tanpa interaksi adalah P dikali X sama dengan setengah itu 1 dikurang 1 sama dengan 0 T per hektar dan P atau P dikali N sama dengan setengah dikali 2 dikurang 2 sama dengan 0 T per HA. Kemudian yaitu percobaan faktorial. Itu suatu percobaan di mana perlakuan di dalamnya terdiri dari semua kemungkinan kombinasi taraf terpilih untuk dua faktor atau lebih dinyatakan sebagai percobaan faktorial. Misalnya suatu percobaan melibatkan dua faktor masing-masing dua taraf. Itu seperti pada tabel 2 di mana terdapat dua taraf yaitu varietas dan taraf N kilo per hektar. Ini merupakan percobaan faktorial 2 kali 2 atau 2 pangkat 2. Percobaan yang dilakukan yaitu dua perlakuan dengan dua taraf berbeda, yaitu perlakuan pada varietas X dan Y kemudian dengan taraf N 0 dan 60 kilo per hektar. Jadi dapatkan kombinasi perlakuan yaitu 4 kombinasi dengan dua taraf dari setiap faktor. Kemudian pada tabel 3 kita bisa lihat bahwa apabila ditambah satu perlakuan lagi dengan dua taraf yang berbeda, maka akan menjadi 2 kali 2 kali 2 atau 2 pangkat 3 yang akan menyebabkan terdapat 8 perlakuan atau kombinasi yang bisa diteliti. Kemudian yaitu bentuk umum linear adiktif 2A yaitu YIJK. Bentuk umum model linear adiktif 2A yaitu YIJK sama dengan mu ditambah alpha I ditambah beta J ditambah alpha beta IJ ditambah epsilon IJK, dimana keterangan sebagai berikut yaitu I sama dengan J atau I sama dengan J sama dengan 1 2 atau A K sama dengan 1 2 atau I lebih kecil sama dengan 1 2 dan sebagainya. Kemudian
YIJK, yaitu pengamatan pada faktor A taraf ke I, faktor B taraf ke J, dan ulangan ke K. Kemudian mu yaitu rataan umum. Kemudian alpha I yaitu pengaruh utama faktor A. Kemudian BJ yaitu pengaruh utama faktor B. Kemudian beta J yaitu pengaruh utama faktor B. Kemudian A, B, IJ yaitu pengaruh utama faktor B, pengaruh interaksi faktor A dan faktor B. Kemudian epsilon IJK yaitu KJ itu pengaruh acak pada faktor A ke I, faktor B taraf, dan ulangan ke K. Selanjutnya uji hipotesis 2A itu modal tetap faktor A dan faktor B tetap. Pengaruh utama faktor A H0 sama dengan alpha 1 sama dengan alpha 2, yang seterusnya sama dengan 0. Jadi faktor A tidak berpengaruh terhadap respon. Kemudian H1 yaitu paling sedikit ada 1I di mana alpha I tidak sama dengan 0. Kemudian pengaruh utama faktor B yaitu H0 itu beta 1 sama dengan beta 2 dan seterusnya sama dengan 0. Jadi faktor B tidak berpengaruh terhadap respon. Kemudian H1 yaitu paling sedikit ada 1J di mana beta J tidak sama dengan 0. Kemudian pengaruh interaksi faktor A dan faktor B. A0 itu alfa beta dikali 11, alfa beta dikali 12, alfa beta dikali AB, dan seterusnya sama dengan 0. Selanjutnya pengaruh interaksi faktor A dan faktor B itu H0 alfa sama dengan alfa beta dikali 11, alfa beta dikali 12, dan seterusnya sama dengan 0. Artinya interaksi faktor A dan faktor B tidak berpengaruh terhadap respon. Kemudian H1 yaitu paling sedikit ada sepasang IJ di mana alfa beta IJ tidak sama dengan 0. Kemudian rancangan kelompok lengkap. Prosedur untuk pengacakan dan penataan setiap rancangan dapat langsung digunakan dengan cara mengabaikan komposisi faktor dari percobaan untuk sidik ragam perhitungan yang dibicarakan dalam setiap rancangan. Diperlukan langkah-langkah perhitungan tambahan untuk memilah jumlah kuadrat perlakuan sesuai dengan pengaruh utama untuk setiap faktor individu dan interaksinya. Prosedur untuk pemilahan sama untuk semua rancangan kelompok lengkap, dan karena itu hanya digambarkan satu kasus. Katakanlah untuk rancangan kelompok lengkap teraca. Langkah-langkah yang bisa kita lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu banyaknya ulangan dinyatakan dengan R, taraf faktor A yaitu varietas dengan alfa, dan taraf faktor B yaitu nitrogen dengan beta. Susunlah garis besar sidik ragam sebagai berikut. Itu sumber keragaman, itu derajat bebas, yaitu ulangan terdiri dari 4 ulangan, yaitu berarti 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Kemudian perlakuan dengan perlakuan A dan perlakuan B sebanyak 15 dikurang 1 sama dengan 14. Kemudian pada varietas A terdapat 3 faktor, yaitu 3 dikurang 1 sama dengan 2. Kemudian nitrogen atau B yaitu terdapat 5 faktor, yaitu jadi 5 kurang 1 sama 4. Kemudian A dikali B sama dengan 2 dikali 4 sama dengan 8. Kemudian R1, kemudian galat yaitu R1, kemudian galat yaitu R kurang 1 sama dikali AB kurang 1, yaitu 3 kali 14 sama 42. Kemudian umum yaitu RAB dikurangi 1 itu sama 60, dikurangi 1 sama 59. Kemudian langkah kedua yaitu hitungan jumlah perlakuan atau T, jumlah ulangan atau R, dan jumlah umum yaitu G. Seperti terlihat pada tabel 8, dan hitunglah JK umum,
JK ulangan, dan JK perakuan, dan JK galat. Taraf nitrogen yaitu ada 5, yaitu yang pertama 0 kg nitrogen per hektar atau N1, kemudian 40 nitrogen per hektar atau N2, itu kemudian 70 nitrogen per hektar atau N3, kemudian 100 nitrogen per kilogram nitrogen per hektar itu N4, dan kemudian 130 kilo nitrogen per hektar itu N5, dengan 3 varietas, yaitu varietas 6966 P1, kemudian varietas P1215936 P2, dan varietas Milford 6 dalam kurung 2 itu varietas 3, sehingga terdapat 15 kombinasi, yaitu dalam 15 kombinasi tersebut dilakukan 4 kali pengulangan dengan rancangan dibuat secara acak, yaitu seperti pada ulangan pertama yaitu P3N2, pada ulangan kedua yaitu P2N3, pada ulangan ketiga P1N1, dan pada ulangan 4 P1N5 untuk pertamanya, dan kemudian untuk seterusnya itu diacak. Kemudian ini merupakan tabel ke-8, di mana pada tabel 8 ini telah terdapat hasil dari setiap ulangan yang dilakukan terhadap taraf nitrogen dan terhadap varietas yang telah diberi perakuan, dan bisa kita lihat, bisa dijumlahkan untuk jumlah ulangan atau R pada ulangan 1 yaitu R-nya 76,96, pada ulangan kedua R-nya 73,688, pada ulangan ketiga R-nya 77,202, kemudian ulangan keempat R-nya 69,508. Itu jumlah perlakuannya saya lihat di sini. Kemudian dijumlahkan sehingga dapat jumlah umum yaitu 297,390. Kemudian kita bisa cari faktor koreksi dengan cara G pangkat 2 dibagi dengan R A B, yaitu G pangkat 2, yaitu G atau jumlah umum, yaitu jumlah umum sebelumnya itu 297,390 pangkat 2, kemudian dibagi dengan R yaitu 4, A yaitu 3, dan B yaitu 5. Yaitu R merupakan ulangan, yaitu 4 kali ulangan, kemudian A yaitu varietas yaitu 3, kemudian B yaitu jumlah nitrogen atau kombinasi nitrogen ada 5 kali, dan kemudian B yaitu jumlah nitrogennya ada 5 faktor, kemudian dijumlahkan menjadi hasilnya yaitu 1474,014. Kemudian JK umum yaitu dengan rumus sigma X dikurang faktor koreksi, dimana sigma X ini merupakan hasil dari ulangan 1 sampai ulangan keempat terakhir yang dikuadratkan kemudian ditambahkan antar satu sama lain, dan kemudian dikurang 1474,014 yang hasilnya menjadi 53,530. Kemudian JK ulangan yaitu sigma R I per AB dikurang faktor koreksi, yaitu sigma R merupakan jumlah umum dari ulangan 1 dikuadratkan ulangan
ulangan 3 dan ulangan 4 yang dikuadratkan, kemudian ditambah satu sama lain, kemudian dikurang dengan faktor koreksi yang tadi yaitu 1474,014, kemudian dibagi dengan A, itu kemudian dibagi dengan A varietas dan taraf nitrogen tadi yaitu 3 dan 5, 3 dikali 5, yaitu kemudian hasilnya yaitu 2,599. Kemudian JK perlakuan yaitu sigma T kuadrat per R dikurang faktor koreksi, yaitu sigma perlakuan itu yang data dari jumlah perlakuan yang dari 12,496 sampai 23,5946 yang ini di akar 2 ini di kuadrat 2 semuanya, kemudian dibagi 4 dan dikurang 1474,014, yaitu hasilnya menjadi 44,578. Kemudian JK galat yaitu sama dengan JK umum dikurang JK ulangan dikurang JK perlakuan, kemudian yaitu 53,530 dikurang 2,599 dikurang 44,578 yang hasilnya menjadi 6,353. Kemudian yaitu pada tabel 9 merupakan sindik ragam dari tabel 8 atau tabel sebelumnya. Jadi bisa dilihat pada tabel 9 ini yaitu derajat bebas yaitu pertama pada ulangan yaitu 3, perlakuan itu 14, kemudian galat 42, umum kemudian 59, kemudian jumlah kuadrat, kemudian jumlah kuadrat yang telah cari sebelumnya yaitu pada ulangan yaitu 2,599, kemudian perlakuan dengan 44,578, kemudian pada galat yaitu jumlah kuadrat galat yaitu 6,353 dan jumlah kuadrat umum yaitu 53,530. Kemudian kuadrat tengah bisa dicari dengan cara membagi jumlah kuadrat dengan derajat bebas, kemudian dapat hasil berikut. Kemudian F hitung bisa dicari dengan membagi jumlah kuadrat dengan kuadrat tengah galat yaitu 0,866 dibagi 0,151 yaitu dapat hasilnya 5,744. Dapat hasil 5,74. Kemudian 3,184 dibagi dengan 0,151, kemudian hasilnya 21,09. Kemudian F tabel itu terdiri dari 5% dan 1%. Dilihat pada tabel di mana jumlah ulangan dengan nomor jumlah ulangan dan nomor galat, dapatlah hasilnya berikut. Kemudian langkah ketiga itu susun tabel jumlah faktor A dikali faktor B dengan menghitung jumlah faktor A dan jumlah faktor B. Untuk contoh soal ini, tabel jumlah varietas dikali nitrogen sama dengan AB dengan menghitung jumlah varietas A dan jumlah nitrogen B, yaitu sebagai berikut. Yaitu data berikut ditambahkan, kemudian dapat hasil ini, kemudian ini ditambahkan 18,894 tambah 19,224 19,614 aja hasilnya berikut dan seterusnya. Nah, kemudian langkah keempat yaitu hitung ketiga komponen faktorial dari jumlah kuadrat perlakuan sebagai, yaitu yang pertama JKA yaitu sigma A kuadrat kurang faktor koreksi per RB yaitu 95,388 kuadrat tambah 100,840 kuadrat tambah 101,162 kuadrat per 4 kali 5 dikurang 1
1000 dikurang 1474,014, itu hasilnya 1,52. Kemudian JKB itu sigma B kuadrat dikurang faktor koreksi per RA yaitu 41,800 kuadrat ditambah faktor data lainnya yang ada pada tabel sebelumnya. Kemudian udah dikuadratkan dan tambah semuanya, kemudian dikurang 1474,014 dan dibagi 4 dikali 3, yaitu hasilnya 41,234. Kemudian JKA dikali B sama dengan JK pelakuan dikurang JKA dikurang JKB, yaitu 44,578 dikurang 1,052 dikurang 41,234, jadi hasilnya 2,292. Kemudian langkah kelima, yaitu hitunglah kuadrat tengah untuk setiap sumber keragaman dengan membagi JK dengan DB-nya. Yang pertama itu KT atau kuadrat tengah A, yaitu JKA per A dikurang 1, yaitu 1052 per 2, karena ini 3 dikurang 2, nah karena ini 3 dikurang 1 jadi 2, yaitu hasilnya 0,526. Kemudian KTB sama dengan JKB per B dikurang 1, yaitu B nya 5 dikurang 1 jadi 4, kemudian 41,234 per 4, kemudian hasilnya 10,308. Kemudian KTA dikali B sama dengan JKA dikali JKB per A kurang 1 dikali B kurang 1. Nah itu hasilnya 2,294 per 2 kali 4, yaitu hasilnya 0,286. Kemudian KT Galat sama dengan JK Galat di per R kurang 1 dikali AB kurang 1 sama dengan 6,353 per 3 dikali 3 dikali 5 dikurang 1, hasilnya yaitu 0,151. Kemudian langkah 6, yaitu hitunglah nilai F untuk masing-masing dari ketiga kemudian faktorial sebagai F A yaitu KTA per KT Galat sama dengan 0,526 per 0,151 sama dengan 3,48. Kemudian FB yaitu KTB di per KT Galat yaitu 10,308 per 0,151, hasilnya yaitu 68,26. Kemudian FA kali B sama dengan KTA dikali B dibagi KT Galat, hasilnya 0,286 per 0151, hasilnya 1,89. Kemudian langkah ketujuh, yaitu bandingkan setiap nilai F hitung dengan nilai F tabel dari lampiran E dengan F sama dengan D titik B titik KT pembilang dan F2 DB KT penyebut pada taraf nyata yang tertera. Misalnya nilai FA dihitung dibandingkan nilai F tabel dengan derajat bebas F1 sama dengan 2 dan F sama dengan 42 sebesar 3,22 pada taraf nyata 5% dan 5,15 pada taraf 1%. Hasilnya menunjukkan bahwa pengaruh utama faktor A varietas nyata pada taraf nyata 5%. Kemudian hitunglah koefisien keragaman sebagai KK sama dengan akar KT Galat per rataan umum dikali 100, yaitu akar 0,151 per 4,956 kali 100, hasilnya 7,8%. Kemudian langkah 9, yaitu masukkan semua nilai yang diperoleh dalam langkah 4 sampai 8 C dalam sidik ragam awal. Langkah 2, seperti yang terlihat dalam tabel 11.
Hasilnya memperlihatkan interaksi yang tidak nyata antara varietas dan nitrogen, yang menunjukkan bahwa perbedaan varietas tidak nyata dipengaruhi oleh taraf nitrogen yang digunakan, dan pengaruh nitrogen tidak berbeda nyata pada varietas yang diujikan. Pengaruh utama varietas dan nitrogen keduanya nyata. Seperti kita lihat pada tabel 11, di mana data dari langkah-langkah yang kita lakukan sebelumnya kita masukkan, kemudian diperolehlah hasil sebagai berikut. Baiklah, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.